Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Supermarket PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Nanila Kateva dengan NIM 63231478. Saya Irfan Nurisma dengan NIM 63231302. Dan saya Fitria Febrianti dengan NIM 63231194. Di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem informasi akuntansi atau SIA yang terintegrasi guna menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan andal. Sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas memiliki peran penting dalam mengelola transaksi serta mencegah kesalahan dan manipulasi data. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart dengan volume transaksi penjualan, penerimaan kas, dan persediaan yang tinggi memerlukan sistem informasi yang efektif untuk mengamankan aset, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat pengendalian internal. Berikutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas untuk meningkatkan pengendalian intern pada PT Sumber Alvaria Tbk Cabang Margonda. 2. Untuk mengetahui pengendalian intern terhadap sistem informasi akuntansi pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Cabang Margonda. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan sudah efektif. Lalu di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara. Lalu metode pengumpulan data di sini ada observasi, yaitu proses mengamati dan mencatat suatu fenomena atau objek penting dalam penelitian dan pengumpulan data. Lalu wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan karyawan supermarket. Lalu studi pustaka, yaitu sumber data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari berbagai literatur, yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, buku yang relevan. Berikutnya ruang lingkup, yaitu untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas. Penulisan membatasi ruang lingkup. Dalam penulisan tugas akhir ini, pembahasan difokuskan pada penerapan sistem informasi akuntansi penjualan secara tunai pada supermarket PT Sumber Alvaria Tbk. Ruang lingkup penelitian meliputi prosedur pemesanan, prosedur transaksi penjualan, prosedur pencatatan dan penerimaan kas, serta prosedur pelaporan penjualan. Di sini terdapat pengertian sistem. Sistem atau tata adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Selanjutnya terdapat pengertian informasi. Informasi merupakan sekumpulan informasi atau kenyataan yang diolah dengan metode khusus sehingga memiliki atau mempunyai maksud untuk penerima dari informasi tersebut. Informasi yang sudah diolah jadi suatu yang bermanfaat untuk sang akseptor, artinya ialah bisa membagikan penjelasan ataupun wawasan. Dengan begitu, yang jadi basis data merupakan informasi. Selain itu, data bisa pula dituturkan suatu wawasan yang didapat dari kegiatan belajar mengajar, pengalaman, ataupun instruksi. Selanjutnya, pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah proses yang berlangsung secara periodik dan beroperasi dalam suatu siklus yang bergerak secara teratur. Oleh karena itu, suatu sistem informasi lebih berorientasi pada informasi yang bersifat rutin. Secara sederhana, sistem informasi ialah komponen yang saling berkaitan seperti manusia, prosedur, data, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Di sini terdapat pengertian akuntansi. Secara umum, pengertian akuntansi adalah proses pencatatan,
pengklarifikasikan, pengiktisaran, serta pelaporan transaksi keuangan dalam suatu entitas bisnis. Akuntansi memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang jelas bagi pengguna informasi tersebut. Selanjutnya di sini terdapat pengertian sistem informasi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang mengintegrasikan manusia, prosedur, data, dan teknologi untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan. Sistem ini dirancang untuk mendukung aktivitas operasional, membantu pengambilan keputusan, serta meningkatkan pengendalian internal dalam organisasi. Keterkaitan antara akuntansi, sistem akuntansi, dan sistem informasi akuntansi atau SIA sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif, suatu unit organisasi, dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikutnya terdapat pengertian penjualan. Penjualan merupakan sebuah prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen, dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan dalam bidang penjualan, dari mulainya order penjualan hingga transaksi dilaksanakan. Selanjutnya terdapat activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses aktivitas dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan langkah-langkah kegiatan, tindakan, serta keputusan yang terjadi secara berurutan dalam suatu proses, sehingga memudahkan pemahaman terhadap aliran kerja sistem tersebut. Berikutnya, terdapat use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menampilkan secara visual hubungan antara aktor, pengguna, atau sistem luar dengan sistem. Di dalamnya yang pertama ada bagian umum. Jadi perkembangan dunia usaha, khususnya di sektor retail, menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasionalnya. PT Sumber Alvaria Trijaya, TBK, merupakan perusahaan retail modern yang bergerak di bidang perdagangan eceran dengan konsep supermarket. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, perusahaan melayani transaksi penjualan dalam jumlah besar setiap hari. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akuntansi penjualan sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pencatatan transaksi. Kemudian bagian selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan salah satu perusahaan retail minimarket terkemuka di Indonesia, pemegang lisensi merek dagang Alfamart yang tergabung dalam Alfa Group. Itu ada Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan Dandan. Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari yang dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk pada tanggal 22 Februari tahun 1989. Merupakan awal berdirinya Alfamart dengan dimulainya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi oleh Joko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT HM Sampurna pada Desember 1989. Selanjutnya itu ada struktur organisasi dan fungsi. Yang pertama itu ada kepala toko. Fungsinya itu mengkoordinasi semua aktivitas di toko, melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasional, dan berkoordinasi dengan bawahan, atasan, departemen lain, pejabat toko, dan lingkungan sekitar toko. Kemudian struktur yang kedua itu ada asisten kepala toko. Fungsinya itu berkoordinasi dengan bawahan dan atasan, menjalankan pelaksanaan stock of name atau SO sesuai prosedur, memastikan administrasi kasir sesuai prosedur yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu ada kru atau pramuniaga dan kasir. Fungsinya itu memastikan pembayaran barang dan jasa berlangsung cepat dan akurat, dan selalu bersikap ramah pada pelanggan, mengecek dan membersihkan rak dan display berdasarkan
planogram, kemudian melaksanakan bongkar muat barang dagangan pada mobil delivery di toko. Kemudian selanjutnya itu ada proses bisnis berjalan. Yang pertama, pemesanan barang. Toko mengecek stok dan memesan barang ke distribution center atau DC melalui sistem. Yang kedua, penerimaan barang. Barang datang, dicek fisik dan dokumen, lalu dicatat ke sistem menggunakan scanner. Kemudian yang ketiga, penataan barang. Barang ditempatkan ke rak display atau gudang. Kemudian yang keempat itu ada penjualan, kasir melakukan scan barcode di pos, transaksi tercatat, dan stok otomatis berkurang. Kemudian di sini ada activity diagram seperti yang sudah terlampir, dan juga ada use case-nya serta lampiran gambar dari use case-nya. Selanjutnya adalah spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama adalah dokumen masukan. Dokumen masukan yang pertama data barang digunakan untuk menyimpan informasi barang yang dijual seperti kode barang, nama barang, harga, dan stok. Kemudian yang kedua ada data harga barang berisi daftar harga barang-barang yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada data transaksi penjualan digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan yang dilakukan pelanggan. Kemudian yang keempat ada data pembayaran, berisi data pembayaran dari pelanggan atas transaksi penjualan. Kemudian dokumen keluaran. Yang pertama itu struk penjualan, bukti transaksi penjualan yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua itu laporan penjualan, harian menampilkan total penjualan yang terjadi dalam satu hari. Kemudian yang ketiga adalah laporan penjualan bulanan. Ini menunjukkan hasil penjualan selama 1 bulan sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang keempat adalah laporan penerimaan kas. Jadi menyajikan jumlah kas yang diterima dari hasil penjualan. Dan yang kelima laporan persediaan barang digunakan untuk mengetahui jumlah stok barang yang tersedia. Selanjutnya permasalahan pokok. Yang pertama itu tingginya volume transaksi penjualan setiap hari menyebabkan potensi terjadinya kesalahan pencatatan apabila tidak didukung oleh sistem yang terintegrasi dan pengendalian internal yang memadai. Yang kedua, itu ketergantungan pada ketelitian kasir dalam proses transaksi penjualan dan penutupan kas harian masih cukup tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan selisih kas apabila terjadi kelalaian atau kesalahan input. Kemudian yang ketiga ada pengawasan terhadap persediaan barang. Masih memerlukan pemantauan rutin khususnya untuk barang yang mendekati masa kedaluarsa atau beresiko hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada pemecahan masalah. Yang pertama, penerapan sistem point of sale atau POS terintegrasi sehingga setiap transaksi penjualan tercatat secara otomatis, cepat, dan akurat serta langsung terhubung dengan data persediaan barang. Kemudian yang kedua itu ada pemisahan tugas dan tanggung jawab antara kasir, pramuniaga, dan kepala toko guna memperkuat pengendalian internal dan meminimalkan risiko kesalahan maupun kecurangan. Dan yang ketiga, pengawasan persediaan secara berkala melalui sistem yang mampu memantau stok barang secara real time, termasuk identifikasi barang mendekati kedaluarsa untuk dilakukan retur atau penarikan. Lalu ada kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan terkomputerisasi. Sistem tersebut mampu membantu perusahaan dalam mencatat transaksi penjualan secara cepat dan akurat, serta mempermudah pengelolaan data penjualan dan persediaan barang. Penerapan sistem informasi akuntansi penjualan juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, khususnya dalam proses penjualan dan penerimaan kas. Selain itu, sistem yang digunakan telah mendukung pengendalian internal perusahaan melalui pemisahan tugas, pengawasan transaksi, serta penyediaan laporan penjualan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi penjualan pada supermarket PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk telah mampu mendukung kelancaran operasional perusahaan dan meminimalkan resiko terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan data. Lalu saran. Perusahaan disarankan untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem informasi akuntansi penjualan agar tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Selain itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada karyawan secara rutin guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan sistem. Pemanfaatan laporan penjualan secara optimal juga diharapkan dapat membantu manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.